Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan Randy Aldianto, NIM 1824 10 10 11 11 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas saya dari modul K-min Clustering, yang mana tugasnya adalah kita disuruh melakukan langkah-langkah ini menggunakan dataset Iris. Dan seperti awal kita mengimport beberapa library-nya di sini. Setelah itu kita menggunakan atribut sepal-length dan sepal-width terlebih dahulu dengan cara kita mengimport dataset iris-nya, lalu menampilkan beberapa datanya. Nah, saya menampilkan 4 data teratas saja. Lalu setelah itu kita disuruh menormalisasikan datanya. Yang dinormalisasikan adalah atribut sepal length dan sepal width. Nah, di sini sepal length dan sepal width sudah dinormalisasikan. Setelah itu kita tampilkan dalam bentuk scatter plot. Nah, ketika di-run, hasilnya akan keluar seperti ini. Untuk penyebaran datanya masih acak seperti gambar ini. Lalu kita disuruh melakukan clustering dengan menggunakan nilai K, yaitu 2, terus nilai K3 dan nilai K4. Untuk yang awal ini kita menggunakan nilai K2, yaitu dengan cara di sini kita menentukan nilai K-nya yaitu 2. Setelah itu kita menentukan atribut mana yang akan digunakan menggunakan explicit predict, yang mana atributnya sepal length dan sepal width, lalu kita cetak hasilnya. Nah, lalu akan keluar hasil prediksinya di sini. Nah, kita lalu menampilkan atau menambahkan hasil dari clustering ini ke dalam dataset irisnya, yaitu akan menambah kolom baru di sini yang mana isinya adalah dari hasil prediksi ini. Prediksi ini merupakan milik atribut sepal length dan sepal width. Nah, lalu kita tampilkan scatter plotnya menggunakan nilai K sama dengan 2. Oke. Untuk hasilnya maka keluar seperti ini. Saya membaginya menjadi 2. Nah, lalu jika nilai K-nya 3, caranya sama seperti menentukan nilai K2, cuman kita tinggal mengganti saja di sini menjadi 3. Lalu kita di sini perbedaannya kita menambahkan variabel baru untuk menampung data hasil dari prediksi di sini. Ini kan diprediksi. Nah, nanti akan nambah kan, yang tadinya 01 sekarang ada 2. Lalu kan kita masukkan lagi nih ke dalam datasetnya. Nah, di sini kita menambahkan variabel untuk menampung 2 ini. Hasil prediksi 2 ini akan ditampung, lalu kita petakan ke dalam scatter plot. Nah, maka hasilnya menjadi 3. Nah, kita lanjut menggunakan nilai K sama dengan 4. Kalau ini juga sama, kita tinggal mengganti nilai K-nya menjadi 4, lalu kita prediksi hasilnya, maka akan ada tambahan di sini 3. Lalu kita masukkan ke dalam datasetnya. Nah, di sini kita menambahkan lagi ya variabel, yaitu iris 4 ini untuk menampung data hasil prediksi 3 tadi. Nah, lalu ketika di-run maka akan menjadi 4 kelompok dengan warna yang sudah disesuaikan masing-masing. Nah, itu jika kita lihat dari yang sebelum di clustering dengan yang sudah di clustering, menurut saya itu lebih baik di setelah clustering karena kita itu lebih mudah dalam membaca datanya. Jika sebelum clustering kan kita nggak tahu ini seperti apa pembacaan datanya.
Lalu bagaimana kita menentukan bahwa ini masuk kelompok yang mana, dan saat belum clustering pun kita juga belum mengetahui adanya nilai sentroidnya. Nah, sedangkan kalau sesudah di clustering kita sudah bisa menentukan nilai clusteringnya juga, ke kelompok clusteringnya, nilai sentroidnya juga sudah ditentukan. Di sini bintang hitam ini menunjukkan bahwa dia adalah sentroid dari masing-masing kelompok. Nah, di sini juga masing-masing sentroidnya juga sudah diketahui. Nah, lalu jika dibandingkan antara nilai K2, K3, dan K4 dari atribut sepal length dan sepal width, menurut saya itu lebih baik menurut saya itu lebih baik yang ini, nilai K3. Karena menurut saya penyebarannya di K3 ini dia rata-rata lebih merata lah ketimbang K2. Kalau dilihat K2 ini masih dimana atribut yang hijau ini dia masih berdekatan dengan kelompok yang warna merah ini, dimana nanti kan akan dianggap outlier kalau terlalu jauh. Nah, sedangkan kalau di K3 ini rata-rata semuanya sudah hampir berdekatan antar kelompoknya. Sedangkan kalau di K4 ini juga balik lagi, ini yang seharusnya kelompok-kelompok hijau ini berdekatan dengan kelompoknya, malah dia berdekatan dengan kelompok yang warna kuning, menyebabkan dia menjadi outlier. Nah, jadi kesimpulannya adalah K3 menurut saya adalah yang terbaik untuk pilihan sepal length dan sepal width. Kita lanjut ke yang sepal length dan atribut sepal length dan petal width. Caranya juga sama seperti tadi. Kita ambil dulu datanya di sini menggunakan ini, lalu kita normalisasi, dan ketika dipetakan hasilnya akan keluar seperti ini. Jika di clustering menggunakan K2, ini hasilnya akan seperti ini. Kalau menggunakan K3, sebentar. Oke, kita run dulu satu persatu ya. Oke. Ini yang hasil clustering menggunakan K, nilai K sama dengan 3. Lalu kalau menggunakan nilai K sama dengan 4, hasilnya keluar seperti ini. Nah, lalu kesimpulannya menurut saya kalau tetap meskipun sebelum dan sesudah clustering, pastinya masih lebih baik yang sudah dilakukan clustering ya, karena alasan yang sama, yaitu lebih mudah dibaca datanya dan juga lebih nilai sentroidnya juga sudah diketahui, memudahkan kita untuk menganalisa datanya. Nah, lalu dari nilai K2, K3, K4 itu lebih baik yang mana dari atribut sepal length dan petal width? Menurut saya yang lebih baik itu adalah atribut menggunakan K4. Kenapa menggunakan K4? Karena waktu menggunakan K2 ini masih kelompok yang warna hijau berdekatan dengan kelompok yang warna merah, yang mana nantinya juga akan dianggap outlier. Jadi nggak sesuai dengan pembacaan pengelompokan datanya. Yang K3 pun juga sama, ini yang data biru masih berdekatan dengan kelompok yang warna hijau. Sedangkan kalau di kelompok yang K4 ini mereka masing-masing sudah rata-rata sesuai dengan pengelompokan warnanya masing-masing. Oke, kita lanjut ke atribut yang sepal width dan petal width. Kita caranya juga sama, yaitu mengambil datanya dulu, lalu kita normalisasi di sini, lalu kita petakan hasilnya. Sebelum clustering hasilnya seperti ini, lalu kita clustering menggunakan K2, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, ketika di clustering menggunakan nilai K3, sebentar, masih sama kayak tadi. Kita run dulu yang ini. Nah,
ini adalah hasil menggunakan clustering K3-nya. Lalu kalau yang K4-nya hasilnya keluar seperti ini. Nah, oke. Kalau sebelum sama sudah clustering kan tetap masih lebih baik yang sudah di clustering. Dan kalau dibandingkan antara K2, K3, dan K4, menurut saya itu lebih prefer ke yang K2. Soalnya K2 ini dia pengelompokan datanya itu juga sudah lebih jelas. Di sini kelompok K2, di sini yang kelompok maksudnya ini kelompok yang warna merah, ini kelompok yang warna hijau, itu sudah jelas. Jaraknya pun juga sudah jelas, meskipun ada satu yang warna merah ini terlalu jauh dari sini, namun itu masih bisa ditoleransi. Sedangkan kalau kita menggunakan K3 nih, kalau nilainya K3 itu di sini yang warna biru dia kan terlalu dekat dengan yang warna merah, jadi mungkin pembacaan datanya meskipun sudah jelas, tapi di sini terlalu berdekatan lah antar dua kelompok ini. Di sini pun juga sama, dia jadinya agak jauh dari kelompok yang warna biru aslinya, meskipun juga yang warna dengan warna hijau ini masih jaraknya juga terlalu jauh, namun masih bisa ditoleransi. Nah, sedangkan kalau menggunakan nilai K sama dengan 4, jadinya malah tambah berdekatan tiga kelompok ini. Nah, karena itu saya lebih menyimpulkan nilai K2 itu lebih baik dalam penggambaran scatter plot dari atribut sepal width dan petal width. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke atribut petal length dan petal width. Caranya juga sama, kita ambil dulu data, terus kita normalisasi di sini, kita gambarkan, maka hasilnya keluar seperti ini sebelum di clustering. Lalu kita clustering menggunakan nilai K sama dengan 2, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu jika menggunakan nilai K sama dengan 3, maka di sini akan membentuk dua kelompok warna baru. Kalau menggunakan nilai K sama dengan 4, di sini juga akan bertambah lagi. Nah, di sini menurut saya ketika sebelum dan sesudah clustering masih tetap lebih baik yang sesudah clustering. Lalu jika dibandingkan antara nilai K2, K3, K4, itu menurut saya lebih baik menggunakan K2. Kenapa menggunakan K2? Karena sudah terlihat jelas bahwa pengelompokan datanya itu sudah tersebar merata dan jarak antar kelompok itu tidak ada yang terlalu jauh dan juga tidak ada yang terlalu dekat. Jadi sudah tepat menurut saya K2 ini. Sedangkan kalau yang K3, dia yang kelompok warna biru dan merah ini terlalu dekat menurut saya. Jadi mungkin pengelompokannya itu tidak maksimal lah. Lalu yang K4 pun juga sama. Dia juga akhirnya membagi satu kelompok ini yang seharusnya bisa dikenali dalam satu kelompok ini kan dibagi menjadi 3 menjadi berdekatan. Itu menurut saya pembacaan datanya pun juga menjadi agak kurang maksimal. Maka kesimpulannya untuk atribut petal length dan petal width ini K2 menjadi pilihan yang terbaik. Oke, itu saja, sekian dari penjelasan tugas saya. Jika ada kesalahan selama penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.